Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di channel Belajar Kimia bareng Pak Eka. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar struktur atom dan sistem periodik. Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena alam, serta hasil percobaan yang dilakukan, para ahli menyimpulkan bahwa materi terdiri atas atom. Kita sering mendengar kata atom. Apakah atom itu nama makanan, nama benda, atau apa ya? Apa atom itu? Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu atom. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Di sini akan dibahas tentang sejarah mengenai teori-teori atom yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian harus mampu menjelaskan teori atom dengan penuh rasa ingin tahu yang tinggi. Pendapat tentang atom sampai abad keempat sebelum Masehi diungkapkan atau dikemukakan oleh Aristoteles. Dia berpendapat bahwasannya pembagian materi itu bersifat kontinu, artinya pembagian materi berlanjut terus-menerus tanpa batas. Ini logikanya kalau misalnya tanpa batas seperti ini berarti unlimited ya, tanpa batas, terus menerus. Namun kemudian disempurnakan oleh Demokritus. Menurut pemikiran Demokritus, pembagian materi bersifat discontinue. Artinya apa? Pembagian materi pasti akan berujung pada suatu partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, muncullah dari pendapat Demokritus ini istilah atom, atau dari bahasa Yunani disebut atomos. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata a yang artinya tidak, dan dari kata atomos yang artinya terbagi. Atau secara harfiah dapat kita artikan, atom itu adalah suatu bagian dari materi yang tidak terbagi lagi. Pendapat mengenai pembagian materi oleh Demokritus dan Aristoteles ini hanya berdasarkan pemikiran saja, tidak ada data eksperimen. Oleh karena itu, pendapat ini bukan merupakan teori ilmiah. Beberapa teori atom yang diakui secara ilmiah diantaranya dikemukakan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori atom modern atau disebut mekanika kuantum. Baik, sekarang kita akan membahas teori-teori atom yang akan kita pelajari. Yang pertama, ya, dikemukakan oleh John Dalton. Teori atom Dalton ini disampaikan pada tahun 1803. Berdasarkan data eksperimen yang ada pada masa itu, John Dalton mengajukan teori tentang atom, di mana teori-teori ini disebut dengan postulat. Nah, postulat yang pertama, dia mengungkapkan bahwasannya setiap unsur terdiri dari partikel kecil yang tak dapat dibagi lagi, yang kemudian dinamai dengan atom. Di mana atom menurut Dalton dia digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Apa artinya bola pejal? Bola pejal itu maksudnya adalah bola yang berisi. Jadi bagian permukaan sampai dalamnya itu berisi. Kalau bola sepak, bola basket itu tidak pejal karena tidak berisi. Postulat berikutnya menyatakan bahwa atom-atom dari suatu unsur adalah identik dan berbeda dengan atom dari unsur yang lain. Jelas ya. Maka kalau misalnya kita contohkan atom emas, maka jika ada beberapa atom emas, maka atom-atom tersebut akan identik, sama persis sifat karakternya. Beda halnya dengan jika kalau kita membandingkan atom emas dengan atom yang lain, misalnya atom karbon, maka karakternya itu akan berbeda atomnya. Postulat yang ketiga menyatakan bahwa atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur yang lain. Sudah sangat jelas, kalau misalnya ada atom dari unsur besi, maka dia tidak dapat diubah menjadi atom unsur perak atau jadi atom emas, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dalam reaksi kimia pun dia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Kenapa? Karena dalam reaksi kimia dia hanya mengubah ikatan kimia yang terjadi. Ya, walaupun dia mengalami perubahan materi, atomnya tetap atom yang sama. Jadi hanya
mengubah ikatan kimia atau menata ulang atom-atomnya. Sebagai contoh reaksi pembakaran arang atau karbon. Arang atau karbon, jika dia dibakar itu artinya reaksi kimianya dengan oksigen di udara. Nah, maka akan terjadi penataan ulang dari atom-atom tersebut. Penataan ulang di sini maksudnya apa? Terjadi ikatan kimia. Atom karbonnya apakah hilang? Jawabannya adalah tidak. Walaupun ketika kita membakar arang atau karbon, arangnya itu habis. Habisnya kemana? Ke udara. Nah, ke udaranya itu karena dia mengalami perubahan materi. Berubah jadi apa? Berubah jadi gas. Gasnya itu yang sering kita sebut sebagai gas karbon dioksida. Sebetulnya dalam gas karbon dioksida, karbonnya masih ada. Oksigennya pun masih ada. Namun dia terikat secara ikatan kimia. Itu yang dinamakan dengan reaksi kimia. Postulat yang keempat menyatakan senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Ini mengakibatkan kita sekarang mengetahui ada yang dinamakan dengan rumus kimia atau rumus molekul. Sebagai contoh adalah air. Air itu punya rumus molekul yaitu H2O, di mana air itu terbentuk dari 2 atom H dan 1 atom O. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi perbandingan antara atom H dan atom O-nya adalah 2:1. Maka rumus molekulnya adalah H2O. Ini beberapa postulat yang disampaikan oleh Dalton dalam teori atom Dalton. Nah, dari teori atom Dalton ini kita juga sering mengenal beberapa istilah ya, antara lain seperti molekul dan juga ion. Apa sih molekul? Molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom yang bersifat netral. Jadi kalau atom itu bergabung dan dia tidak bermuatan listrik, itu disebut molekul. Molekul ada 2 macam, ada yang namanya molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur terdiri dari satu jenis atom saja. Misal ya, molekul oksigen, rumus molekulnya adalah O2. Maka dia hanya tersusun dari satu jenis atom saja, yaitu oksigen. Walaupun di sini jumlah atom oksigennya ada 2. Molekul hidrogen, atomnya hanya satu jenis, yaitu hidrogen atau H. Cuma jumlah atomnya ada 2. Tapi tetap dia hanya terdiri satu jenis atom. Itu disebut dengan molekul unsur. Yang kedua adalah molekul senyawa, di mana molekul senyawa ini terdiri dari 2 jenis atom atau lebih. Sebagai contoh, molekul air H2O. Dia jenis atomnya ada atom hidrogen dan atom oksigen, atom H dan atom O. Molekul CO2 atau karbon dioksida, dia terdiri dari atom karbon dan atom oksigen. Molekul amonia atau NH3, dia terdiri dari atom nitrogen dan atom hidrogen. Jadi rumus molekulnya NH3. Nah, itu pembagian atau klasifikasi dari molekul. Kemudian ada istilah yang disebut dengan ion. Ion itu adalah atom atau molekul yang bermuatan listrik. Jadi kalau misalnya atomnya yang bersifat netral itu disebut molekul, kalau yang dia ada muatan listriknya disebut ion. Maka kita sering mendengar ada minuman yang mengandung ion. Berarti di dalamnya dia atom atau molekulnya itu bermuatan listrik. Tapi bukan berarti dia bisa menghasilkan listrik, bisa kesetrum, bukan seperti itu maksudnya. Di sini ada gambar ilustrasi mengenai molekul-molekul unsur dan molekul senyawa. Sebagai contoh, molekul oksigen, dia terdiri dari atom-atom dari jenis yang sama. Di sini digambarkan dengan lingkaran yang berwarna merah. Jadi kalau molekul oksigen, O-nya ada 2, dia terikat. Kemudian ada juga molekul hidrogen yang di sini digambarkan dengan bulatan warna biru. Hanya ada 2, namun dia terikat dari jenis atom yang sama. Perbedaannya dengan molekul unsur seperti misalnya molekul air H2O. Misalnya saja hanya yang warna biru dan O-nya yang warna merah. Atom H-nya ada 2 dan atom O-nya ada 1. Jadi perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa adalah
kalau molekul unsur hanya satu jenis unsur yang membentuknya, sementara kalau molekul senyawa minimal ada dua jenis atom unsur yang membentuknya. Kelemahan dari teori atom Dalton, dia tidak dapat menjelaskan gejala kelistrikan dari suatu benda, karena dia hanya mengungkapkan kalau atom itu hanya partikel kecil bentuknya bola pejal dan sangat kecil, tidak menyebutkan ada muatan listrik positif atau negatifnya. Teori atom yang kedua yaitu teori atom Thomson. Thomson mengemukakan teori atom berdasarkan eksperimennya tentang penemuan elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson menggunakan lampu sinar katode. Nah, lampu sinar katode ini menggunakan voltase atau tegangan tinggi dan sinar dipancarkan dari katode menuju anode. Sinar katode yang dipancarkan merambat lurus menuju anode. Selanjutnya, sinar katode ini dipancarkan menuju medan listrik yang saling tegak lurus dan akibatnya sinar katode mengalami pembelokan ke arah mendekati kutub listrik positif. Berdasarkan eksperimen lampu sinar katode yang dilakukan oleh Thomson, partikel sinar katode yang tadi dipancarkan dari katode menuju anode tersebut karena dibelokkan ke arah kutub positif, maka disimpulkan atom yang ada di dalamnya mengandung muatan listrik negatif, yang kemudian muatan listrik negatif ini disebut sebagai elektron. Kesimpulan dari eksperimennya, yang pertama, atom itu terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Jadi yang unik dari teori atom Thomson adalah dia mengibaratkan atom itu seperti roti kismis, karena dalam atomnya ada elektron-elektron yang tersebar secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Kenapa netral? Karena bola pejal atomnya itu bermuatan positif dan elektronnya yang tersebar di setiap bagian atom tersebut bermuatan negatif. Teori atom yang ketiga yaitu teori atom Rutherford, di mana Rutherford melakukan eksperimen berdasarkan penemuan inti atom menggunakan sinar alfa yang ditembakkan ke dalam lempeng emas, sehingga dia menyimpulkan di dalam atom itu terdapat inti atom. Bagaimanakah eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford untuk membuktikan susunan atom? Nah, dia menyiapkan bahan radioaktif, lempeng emas, screen detektor, dan juga hambatan yang terbuat dari logam tipis. Nah, prosedur kerjanya, dia melakukan percobaan ini bersama dua orang asistennya, yaitu Geiger dan Marsden. Dia melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui lebih banyak tentang susunan atom. Nah, Rutherford menembaki lempengan emas yang sangat tipis tadi menggunakan partikel sinar alfa yang dipancarkan ke arah lempeng emas secara tegak lurus. Nah, dari hasil eksperimennya ini diperoleh data bahwasannya sebagian besar partikel alfa dapat melewati lempeng emas tanpa mengalami pembelokan yang berarti, sedangkan sebagian kecil partikel alfa mengalami pembelokan dan ada beberapa partikel alfa yang dipantulkan. Adanya partikel sinar alfa yang diteruskan tanpa mengalami pembelokan ini menyimpulkan bahwa elektron mengitari inti pada jarak yang relatif jauh, sehingga jarak antara elektron dengan inti merupakan ruang hampa, sedangkan sebagian besar dari massa dan muatan atom itu berpusat pada inti atom. Model atom yang diajukan oleh Rutherford bahwa atom terdiri dari inti yang pejal dan bermuatan positif dan elektron-elektron yang beredar mengitari inti pada jarak yang relatif jauh. Nah, karena jarak yang relatif jauh ini, maka sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa menurut Rutherford. Namun ada kelemahan dari teori atom Rutherford. Menurut fisika klasik, dalam pergerakannya mengitari inti,
elektron akan senantiasa memancarkan elektromagnet. Karena inti atom bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, maka lintasannya seharusnya akan bergerak spiral dan elektron akan jatuh ke inti. Nah, pada teori atom Rutherford ini, dia tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Teori atom yang keempat yaitu teori atom Bohr, diungkapkan oleh Niels Bohr, di mana menurut teori atom Bohr, atom itu terdiri dari inti bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Jadi teorinya masih menyempurnakan dari Rutherford. Hanya saja perbedaannya, kalau menurut teori atom Bohr, elektron itu berada pada lintasan yang memiliki tingkat energi tertentu. Jadi punya tingkat energi tertentu yang mengakibatkan elektron tidak akan jatuh ke inti. Nah, ini bisa digambarkan seperti gambar berikut ini, di mana inti atomnya bermuatan positif, elektron bermuatan negatif berada pada tingkat energi tertentu. Nah, tingkat energi tertentu ini oleh Bohr disimbolkan dengan simbol huruf N, di mana kalau misalnya dia tingkat energi paling dalam, itu berarti N-nya sama dengan 1. Nah, lintasan elektron ini disebut juga kulit atom. Nah, oleh karena itu, kulit-kulit atom ini atau tingkat energi ini disimbolkan oleh Bohr mulai dari kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Sehingga kalau misalnya N-nya sebagai kulit paling dalam atau N nomor 1, berarti dia kulitnya adalah kulit K. Kemudian kalau N-nya nomor 2, berarti itu kulit L. Kalau kulitnya itu N nomor 3, berarti kulit M, dan seterusnya. Teori atom yang kelima yaitu teori atom modern yang diungkapkan oleh Erwin Schrödinger. Dia adalah ilmuwan fisika yang berhasil menemukan persamaan gelombang. Nah, menurut Schrödinger, dalam eksperimennya, dia menemukan bahwa gerakan elektron itu tidak berputar pada lintasannya. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Niels Bohr. Nah, tetapi gerakan elektron itu seperti gelombang. Apa artinya? Kalau seperti gelombang, berarti dia bergerak seakan bergerak bebas. Nah, selain itu, posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti dalam atom. Satu hal yang dapat ditentukan hanyalah daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Jadi tidak ada pada lintasan, melainkan pada sebuah daerah. Daerah itu artinya berarti dalam ruangan tertentu. Nah, daerah tempat ditemukan elektron ini oleh Schrödinger disebut sebagai orbital elektron. Nah, orbital-orbitalnya digambarkan seperti misalnya orbital 1s. Ini misalnya gambarnya bundar. Kemudian kalau misalnya 2s itu juga sama bundar, tetapi lebih besar. Kemudian ada juga yang orbitalnya itu 2p. Nah, kalau 2p dia orbitalnya itu seperti balon yang terpilin. Nah, apa yang disampaikan oleh teori atom dari Schrödinger ini, atau yang disebut teori atom modern, ini sering disebut juga dengan teori mekanika kuantum. Nah, kesamaan dengan teori dari model atom Bohr yaitu dalam hal tingkat energi atau kulit atom. Namun, ada perbedaan, di mana struktur atom dari mekanika kuantum menjelaskan kulit atom lebih luas. Jadi tidak hanya lintasan saja, melainkan sebuah daerah atau sebuah ruangan. Nah, elektron mengitari inti atau mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Ini hampir sama seperti apa yang diungkapkan oleh Bohr. Namun, perbedaannya, suatu kulit atom ini masih ada bagian-bagiannya, di mana dia terdiri atas satu atau lebih subkulit. Jadi dalam kulit atom masih ada subkulit, di mana setiap subkulit ini masih ada lagi bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian ini disebut sebagai orbital, di mana orbital ini menggambarkan awan elektron atau tempat ditemukannya elektron di dalam atom.